Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rahel Aura Azahra dari kelas Matematika 2021. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat dengan menggunakan template dari Sinta 5. Nah, di sini merupakan judul dari artikel saya, yaitu analisis kemampuan siswa SMP Muhammadiyah 2 Makassar dalam menyelesaikan soal pola bilangan dengan memperhatikan tingkat kesukaran soal. Nah, di sini ada nama saya, yaitu Azahra Rahel Aura. Kemudian di sini merupakan nama dosen, yaitu Parukli. Di sini nama institusi atau influensi yaitu Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, selanjutnya begitu pula untuk yang kedua. Nah, ini adalah email dari penulis, ini adalah email korespondensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian abstrak. Nah, abstrak ini merupakan abstrak berbahasa Indonesia. Nah, setelah abstrak adalah termasuk kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang saya gunakan dalam mengembangkan artikel saya. Adapun kata kuncinya yaitu kemampuan siswa, trends in international mathematics and science study, yaitu TIMSS, dan pola bilangan. Nah, selanjutnya di bawah di sini merupakan abstrak yang berbahasa Inggris. Nah, yang dimana terjemahan berbahasa Inggris dari abstrak yang di atas ini. Oke. Selanjutnya ini di bawah ada semacam dari template-nya yang harus diisi oleh penulis ketika kita mau mempublish artikel kita. Nah, selanjutnya ini merupakan kata kunci yang berbahasa Inggris. Nah, setelah selesai di abstrak, kita masuk ke pendahuluan. Nah, ini merupakan pendahuluan dari artikel saya. Mengenai pola bilangan, mengenai pendidikan matematika di Indonesia saat ini, mengenai perkembangan soal Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Nah, kita juga bisa lihat di sini berdasarkan hasil observasi awal peneliti terdapat beberapa informasi yang diperoleh, yaitu dilihat dari nilai hasil mengerjakan soal yang telah diberikan, didapati siswa memiliki nilai yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa juga memiliki kemampuan yang beragam dalam menyelesaikan soal TIMSS. Nah, selanjutnya, ini dilihat dari tabel kesukaran soal yang telah diisi oleh siswa, didapati siswa memberikan nilai yang berbeda-beda pada setiap soalnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan yang beragam. Ada yang sudah paham mengenai materi dan soal yang dikerjakan, sehingga merasa mudah dalam menyelesaikan soal. Sebaliknya, ada pula yang merasa kurang paham, bahkan belum paham mengenai materi dan soal yang dikerjakan, sehingga merasa sukar dalam menyelesaikannya. Nah, selanjutnya, setelah pendahuluan, kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang kita bahas pertama yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, metode deskriptif adalah metode yang digunakan dengan meneliti suatu objek, sekelompok manusia ataupun kondisi pada masa sekarang. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, adapun teknik pengumpulan data yaitu digunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode tes, yang dimana dalam metode tes ini siswa diberikan
30 soal untuk dijawab mengenai materi pola bilangan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan metode lembar tingkat kesukaran soal. Nah, lembar tingkat kesukaran soal ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kesukaran tiap soal bagi setiap siswa yang dibutuhkan dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, adapun analisis data ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah diproses secara keseluruhan. Nah, adapun langkah-langkah proses analisis data dalam penelitian ini, yang pertama yaitu tes tulis. Nah, data yang telah diperoleh dari instrumen tes diagnosis masih berupa data mentah yang dalam pemanfaatannya masih sangat terbatas. Agar data mentah yang telah diperoleh memberikan informasi yang diperlukan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis menggunakan teknik-teknik tertentu yang sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya yaitu dengan lembar tingkat kesukaran soal. Data yang diperoleh dari pengisian lembar tingkat kesukaran soal oleh siswa harus dilakukan analisis secara mendetail untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap soal bagi setiap siswa, sehingga bisa disesuaikan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan adalah langkah akhir yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan seluruh hasil tes, mulai dari tes tulis diagnosis dan tes lembar tingkat kesukaran soal. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab dan mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pada materi pola bilangan yang ditinjau dari lembar kesukaran soal yang telah diisi. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, adapun hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini yaitu sebagaimana yang kita lihat pada tabel daftar hasil tes tertulis dari kelas 789 SMP Muhammadiyah Makassar yang merupakan objek dalam penelitian ini, yang dimana siswa dengan inisial NA memiliki poin 41, IB 39, dan seterusnya, sehingga rata-rata nilai dari siswa itu 34,1. Nah, dari hasil ini kita ketahui bersama bahwa nilai dari adik-adik yang telah mengerjakan ini sejujurnya sangat jauh di bawah standar, bahkan di bawah setengah dari poin maksimal, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa adik-adik ini masih kurang bisa dalam menyelesaikan soal dan tidak paham akan soal yang diberikan. Nah, adapun solusi dari permasalahan ini ialah sebaiknya dalam kegiatan pembelajaran guru dapat menggunakan bantuan media pembelajaran sehingga diharapkan membantu siswa dalam memvisualisasikan mengenai pola bilangan dan bilangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada indikator tersebut membuat rencana pemecahan masalah. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat hasil pada tabel 2, yang dimana daftar hasil pengisian lembar tingkat kesukaran soal siswa kelas 789 SMP Muhammadiyah 2 Makassar. Nah, disinilah kita melihat rata-rata tingkat kesukaran soal yang diisi oleh siswa itu yaitu 4,5. Berarti kebanyakan menurut siswa-siswa ini soal yang diberikan itu sedang atau memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang, tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Di antara lain yaitu deskripsi kesulitan siswa SMP Muhammadiyah 2 Makassar.
Yang pertama, kesulitan dalam memahami konsep barisan dan deret sehingga dalam menjawab soal hanya mengandalkan informasi yang terdapat dalam soal untuk menggunakan rumus tanpa mengetahui konsep dari soal tersebut. Nah, yang kedua, subjek sudah dapat menyatakan apa yang diketahui dalam soal, namun kesulitan dalam membedakan soal-soal cerita dan dari materi pola bilangan. Hal ini berdampak pada kekeliruan subjek dalam menggunakan rumus yang harus digunakan dalam menjawab soal. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan dalam mentransformasikan soal cerita ke dalam kalimat matematika serta tidak mampu membedakan soal cerita dan barisan deret aritmatika. Kesulitan dalam selanjutnya yaitu yang keempat, kesulitan dalam menerapkan prinsip yang sama dengan subjek lainnya, yaitu lupa dengan rumus yang dapat digunakan dalam menjawab soal. Nah, yang terakhir yaitu mengalami kesulitan menyelesaikan soal bentuk verbal skill. Ini terjadi karena ketidakmampuan menuliskan informasi yang ada di dalam soal ke dalam kalimat matematika sehingga subjek juga kesulitan dalam membedakan jenis dari soal cerita yang diberikan. Nah, itulah tadi telah selesai pemaparan artikel dari saya. Adapun yang terakhir yaitu bibliografi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama ini yaitu mengenai analisis butir soal matematika berdasarkan kerangka penilaian taksonomi Trends in International Mathematics and Science Study. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tren penelitian dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu pengembangan lembar kerja siswa berbasis etnomatika pada materi pola bilangan. Dan selanjutnya yaitu memahami desain metode penelitian kualitatif. Sebagaimana tadi kita menggunakan metode penelitian kualitatif, esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif, metode menganalisis data untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS, peningkatan hasil belajar dan sikap siswa terhadap matematika. Yang selanjutnya itu kualitatif, penelitian kualitatif, ciri dan karakter sebagai metodologi. Dan yang berikutnya itu upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika melalui penerapan tutor sebaya dengan strategi pembelajaran model arisan. Selanjutnya itu peran guru pada era pendidikan 4.0 eduka. Yang selanjutnya itu kemampuan menganalisis matematis, analisis berdasarkan gaya kognitif siswa. Selanjutnya itu penalaran matematika siswa dalam pembelajaran pola bilangan menggunakan PMRI dan LSLC, pengembangan soal matematika mirip TIMSS yang memuat nilai karakter. Selanjutnya itu penalaran aljabar siswa SMP dalam menyelesaikan soal pola bilangan. Selanjutnya itu profil penalaran matematika siswa SMP dalam menyelesaikan soal TIMSS. Selanjutnya itu analisis data kualitatif. Selanjutnya pengembangan soal penalaran model TIMSS matematika SMP. Selanjutnya itu pengembangan soal matematika model TIMSS untuk mendukung pembelajaran matematika SMP kelas 7 kurikulum 2013. Selanjutnya itu profil berpikir aljabar siswa SMP dalam menyelesaikan masalah pola bilangan. Selanjutnya itu peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pendekatan realistik. Yang selanjutnya itu memahami metode kualitatif. Yang selanjutnya upaya meningkatkan prestasi belajar matematika melalui pembelajaran realistik pada siswa kelas 5 SD.
Selanjutnya itu penerapan konsep instrumen evaluasi hasil belajar. Selanjutnya itu peran guru dalam meningkatkan kemampuan representatif matematika dalam pengembangan dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya itu ragam pendekatan kualitatif, dan yang terakhir yaitu pengukuran, asesmen, evaluasi dalam pembelajaran matematika. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai jurnal ya, artikel yang telah saya buat dengan menggunakan template. Nah, selanjutnya kita akan mengupload artikel atau yang telah kita buat. Nah, pertama kita pilih dulu bagiannya, yaitu artikel, kemudian kita mengisi semua syarat-syarat pengajuannya, menyetujui semua syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya kita simpan dan lanjutkan ya. Sudah terisi semua, simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita ke yang kedua. Tunggu dulu ya. Kita save dulu yang ini. Kemudian kita X. Nah, kemudian kita upload deh filenya. Tadi itu di dokumen. Dari filenya guys. Oke. Continue. Jadi ini kita sudah mengupload, continue. Kita continue lagi. Kemudian kita konfirmasi complete. Nah, selanjutnya kita memasukkan data. Awalan, tunggu ya guys. Kita buka dulu kembali filenya untuk mengambil judulnya. Tuh, kita ambil judulnya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini. Oke. Terus kita masukkan abstraknya, kita copy dulu ya guys. Oke. Kita periksa dulu ya guys.
Oke guys, kita oke. Continue, terus kita complete, terus kita masuk ke simpan dan lanjutkan. Kita masukkan judul, mari kita copy dulu, kita buka dulu guys. Kita ambil copy abstraknya, terus kita masukkan. Setelah itu kita simpan dan lanjutkan. Kiriman, nah ini ada kalimat kiriman Anda telah diunggah dan siap dikirim. Anda dapat kembali selesaikan pengiriman. Iya, oke. Oke, langkah selanjutnya. Kita menunggu ya guys. Guys, lagi loading. Nunggu loading. Mati guys. Jadi kita menunggu dulu Mr. Plot. Oke guys, jadi sudah terupload. Kita tinggal menunggu konfirmasi selanjutnya apakah artikel kita diterima atau tidak. Oke, cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.